Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, mata kuliah Perencanaan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni komponen RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013. Sebelum masuk di materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Merlin Hiola dan juga Wali Wolota. Langsung saja kepada pembacaan materi. Kepada pemateri pertama, silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Saya Merlin Hiola sebagai pemateri pertama akan membacakan materi tentang komponen RPP. Slide selanjutnya. Komponen RPP. Pikanengsi dan kawan-kawan 2015 menjelaskan bahwa sebuah RPP harus memenuhi komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran, mengandung identitas yang jelas. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, mengandung kata-kata yang operasional dan dapat diukur. Yang kelima, tujuan pembelajaran, mencakup ranah belajar, kognitif, sikap, dan psikomotor. Yang keenam, materi ajar, materi yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat perkenannya. Yang ketujuh, alokasi waktu, kesesuaian pengaturan waktu berdasarkan keperluan setiap langkah. Yang kedelapan, metode pembelajaran, ketetapan pemilihan metode. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran memperlihatkan proses belajar yang mengaktifkan siswa dalam mencapai ketiga ranah belajar. Yang ke-10, penilaian hasil belajar, yaitu mengacu pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar, menggunakan berbagai macam sumber belajar. Slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu analisis dan deskripsi data penelitian. Berikut ini adalah kesesuaian antara komponen RPP yang disusun oleh 4 guru bahasa Indonesia dengan kurikulum 2013 di SMP Negeri 14 Langsa. Deskripsi kesesuaian tersebut terangkum dalam hasil analisis yang terdapat pada tabel di bawah ini ya. Pasti teman-teman bisa memperhatikan tabel. Yang pertama yaitu aspek yang dianalisis. Aspek yang dianalisis itu ada kelengkapan identitas mata pelajaran. Hasil yang dianalisis itu identitas mata pelajaran ditulis dengan lengkap, disertai dengan data sekolah, kelas atau semester, topik, subtema, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu indikator. Indikator ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD, dan kesesuaian dengan kata kerja operasional. Hasil analisis yang pertama indikator sesuai dengan KI, yang kedua terdapat satu indikator yang tidak sesuai dengan KD, yang ketiga terdapat satu indikator yang tidak sesuai dengan kata kerja operasional. Aspek analisis berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD, dan kesesuaian dengan kata kerja operasional. Pada hasil analisis, pada tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan KI, tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan KD, tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Slide berikutnya.
Ya, selanjutnya yaitu kita masuk pada materi ajar. Di materi ajar ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pemilihan materi ajar. Pemilihan materi ajar itu harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian materi ajar atau keruntutan, sistematika, materi, dan kesesuaian dengan alokasi waktu. Untuk hasil yang dianalisis dari materi ajar itu ada materi pembelajaran hanya mencantumkan pokok-pokoknya, materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran tetapi tidak mencerminkan karakteristik siswa. Yang kedua, pengorganisasian materi ajar tidak, mohon maaf, ya, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu pengorganisasian materi ajar tidak terlihat keruntutannya, begitu juga sistematika dan alokasi waktunya. Yang berikut yaitu sumber belajar. Yang pertama, kesesuaian dengan KI dan KD, sesuai dengan pendekatan saintifis, dan kesesuaian dengan karakter kurikulum 2013. Hasil yang dianalisis yaitu sumber belajar sesuai dengan KI dan KD, tetapi tidak ada variasi. Yang kedua, sumber belajar sesuai dengan saintifis, tetapi tidak ada variasi. Yang ketiga, sumber belajar sesuai dengan kurikulum 2013, tetapi tidak ada variasi. Sumber pembelajaran hanya menggunakan buku paket yang tersedia di sekolah, tidak dilengkapi sumber sebagai pelengkap atau untuk menambah dan memperkaya pengetahuan siswa. Ya, slide selanjutnya. Ya, kita masuk pada media pembelajaran. Di media pembelajaran terdiri atas 3 juga. Yang pertama, sesuai dengan KD. Yang kedua, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, sesuai dengan pendekatan saintifik. Hasil yang dianalisis, media pembelajaran tidak sesuai dengan KD. Media pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tidak sesuai dengan pendekatan saintifis. Yang terakhir yaitu, ya mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri atas 4. Yang pertama, mencantumkan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, mencantumkan kegiatan saintifis pada kegiatan inti. Yang ketiga, mencantumkan kegiatan penutup. Yang keempat, kejelasan dan kerincian skenario pembelajaran atau setiap langkah tercermin strategi atau metode dan alokasi waktu pada setiap tahap. Untuk hasil yang dianalisis dari kegiatan pembelajaran itu ada 4 juga. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran dicantumkan kegiatan pendahuluan. Yang kedua, dalam yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran dicantumkan kegiatan penutup. Dan yang terakhir, skenario pembelajaran terlihat cukup jelas, tetapi tidak disertai dengan pengaturan alokasi waktu yang terencana dengan baik. Skenario pembelajaran tidak rinci, tidak mencerminkan metode atau strategi pembelajaran yang digunakan, meskipun mengandung tahap mengamati, menanya, mengeksplorasikan, menalar, dan mengomunikasikan. Baik, itulah materi pertama dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Merlin Hiola atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Walia Bolota, kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya. Ini jaringan atau ini jaringan atau emang belum terpindah di slide? Sudah pindah dari tadi, sudah pindah dari tadi itu. Berarti loading.
Baiklah, selanjutnya adalah berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi ketidaksesuaian antara komponen RPP yang ditulis oleh responden dengan kurikulum 2013. Ketidaksesuaian tersebut yaitu yang pertama, pada KD memahami teks tanggapan deskriptif baik melalui tulisan maupun tulisan. Responden mencantumkan indikator mampu menulis teks tanggapan deskriptif, sedangkan pada KD tersebut, siswa masih dituntut untuk sekedar memahami teks dan bukan menyusun teks. Yang kedua yaitu, terdapat indikator yang tidak menggunakan kata kerja operasional, yakni pada indikator menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan KI, yakni pada tujuan peserta didik senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, materi ajar hanya mencantumkan pokok-pokoknya, seperti pada teks tanggapan deskriptif, baik lisan maupun tulisan, video, atau teks. Struktur isi teks tanggapan deskriptif, ciri bahasa teks tanggapan deskriptif, dan tidak terlihat keruntutan dan sistematikanya. Yang kelima, sumber belajar hanya menggunakan yang tersedia di siswa dan tidak dilengkapi dengan sumber sebagai pelengkap untuk menambah dan memperkaya pengetahuan siswa. Yang keenam, media belajar tidak sesuai dengan KD, tujuan pembelajaran dan pendekatan saintifis karena media yang digunakan adalah teks hasil observasi, sedangkan KD pada bagian ini adalah memahami teks tanggapan deskriptif. Yang ketujuh, skenario pembelajaran terlihat cukup jelas, tetapi tidak disertai dengan pengaturan alokasi waktu yang terencana dengan baik. Hal tersebut terlihat pada keseluruhan jumlah alokasi waktu yang tidak sesuai dengan jumlah pertemuan alokasi waktu yang terdapat pada bagian awal identitas RPP. Dan yang terakhir, instrumen penilaian atau kisi-kisi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, tetapi tidak dilengkapi dengan pedoman penskoran. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Walia. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai RPP. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin masuk. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan saya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurul atas pertanyaannya. Selanjutnya masih kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan saudari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartin Pajili. Saya izin bertanya kepada kelompok 4, yaitu mengenai apakah ada standar baku untuk penulisan RPP dan bagaimana langkah-langkah cara pembelajaran dimasukkan di dalam RPP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman lain yang memiliki pertanyaan, masih kami buka kesempatan, dipersilakan. Kepada teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Apa yang mungkin terjadi pada pembelajaran guru bila tidak membuat RPP sebelum mengajar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika sudah tidak ada, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Ya, baik, izin masuk moderator. Ya, dipersilakan saudari Mary. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Mutmainah Busma. Pertanyaannya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Jadi perencanaan yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang tentunya telah memenuhi kriteria yang harus dilakukan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Perencanaan setidaknya meliputi 3 hal pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Dalam satu paket perencanaan tersebut telah tergambarkan model pembelajarannya dengan jelas. Kemudian di dalam strategi hingga taktik mengajar juga telah disebutkan pada rencana pembelajaran. Ujar Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional menyebutkan persiapan mengajar yang baik harus memenuhi kriteria. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu materi dan tujuan mengacu pada garis besar program pengajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menunjang pembelajaran aktif dan mengacu pada analisis materi pelajaran. Yang ketiga, terdapat keselarasan antara tujuan, materi, dan alat penilaian. Yang kelima, dapat dilaksanakan dan mudah dimengerti atau dipahami. Dalam perencanaan pembelajaran, hal yang perlu ditampilkan pertama kali adalah standar kompetensi atau SK. Selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar atau KD sebuah topik. Dari topik yang akan dibahas, kemudian ditentukan pula indikator yang akan dicapai.
Berikutnya menyebutkan tujuan pembelajaran, yang seterusnya diberikan gambaran atau deskripsi singkat materi yang akan disampaikan. Kemudian menyebutkan pendekatan dan metode yang akan dipakai, sedangkan dalam kegiatan inti hingga kegiatan akhir menyebutkan taktik yang akan dilakukan meliputi membuka dengan doa, menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, serta doa penutup. Di bagian akhir disebutkan pula sumber ajar, alat, media, teknik penilaian, bentuk penilaian, dan instrumen dan kriteria penilaian. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Nurul. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Mary. Selanjutnya, kepada teman-teman pemateri yang menjawab pertanyaan. Izin moderator. Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lastri Bahutala, yaitu saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu apa yang mungkin terjadi pada pembelajaran bila guru tidak membuat RPP sebelum mengajar? Kita ketahui, tanpa perencanaan, guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Karena guru tidak memiliki gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Guru juga tidak bisa menentukan arah dan cara yang dipakai dalam mencapai tujuan pelajaran. Karena itu, alangkah baiknya guru itu harus membuat rencana untuk memulai pembelajaran. Terima kasih. Itulah yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Walia. Tersisa lagi satu pertanyaan kepada teman-teman pemateri. Silakan dijawab. Izin masuk moderator. Dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Fitra Haju, yaitu apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Di sini saya menjawab tidak ada. Karena guru dan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Makasih. Di sini juga yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid yaitu efisien memiliki arti penulisan RPP dijalankan dengan sempurna dan tidak menghabiskan banyak waktu dan banyak tenaga. Juga efektif memiliki arti penulisan RPP dijalankan untuk meraih tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid memiliki arti penulisan RPP dijalankan dengan memikirkan kesiapan, ketertarikan, dan juga keperluan berguru murid di kelas. Ya, itulah bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman yang sudah bertanya terlebih khususnya, apakah jawaban yang sudah kami berikan sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan lain? Dipersilahkan.
Sebelumnya, untuk yang menjawab pertanyaan saya tadi, itu pertanyaan dari saya ya, dari Kartin Pajili, bukan dari Salwa Fitri Haju. Dan jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Oh, mohon maaf. Saya salah dengar nama berarti tadi. Baik, terima kasih dari Kartin sudah mengingatkan, dan mohon maaf juga ada kekeliruan tadi dari pemateri. Teman-teman lain masih ada tanggapan, kritik, saran, dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada dari teman-teman, Izin masuk, apakah masih boleh bertanya? Oh iya, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aliatun Mardasalam dari kelompok 6. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana langkah-langkah pengembangan RPP sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Aliatun. Sebelum saya lanjut ke jawaban dari Nur Aliatun, apakah teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nur Aliatun dan saya menyimpulkan diskusi pada hari ini. Teman-teman, apakah masih berada dalam room? Iya. Ya, baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada, langsung saja ke pertanyaan terakhir dari Nur Aliatun kepada teman-teman pemateri. Ada yang bisa menjawab? Ya, izin masuk moderator. Persilakan Saudari Mary. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aliatun dengan pertanyaan bagaimanakah langkah-langkah pengembangan RPP sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Di sini saya dapat menjelaskan langkah-langkah apa saja untuk pengembangan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Baik, itulah jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Aliatun. Apakah jelas dengan jawaban dari pemateri? Saudari Nur Aliatun, jawabannya sudah jelas. Apa mau diulang? Ya, karena tidak ada jawaban, saya sudah menganggap bahwa itu sudah diterima ya. Baik, selanjutnya jika sudah tidak ada tanggapan lagi dari teman-teman, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi pada malam hari ini, yaitu pentingnya menyusun RPP adalah agar mengarahkan guru untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan
atau dilakukan variasi oleh guru-guru agar pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu lebih menarik dan menyenangkan untuk para siswa, dan juga lebih mengedukasi dan lebih dipahami oleh siswa tersebut. Baik, sekian presentasi materi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.